berat. Terus yang nomor 3, Al-Quran diturunkan kepada Nabi secara bertahap dari langit dunia melalui malaikat Jibril mulai tanggal 17 Ramadan menurut sebagian pendapat. Ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah, nazala biruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beriman dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nah, terus apa alasan Al-Quran diturunkan secara bertahap? Kan dari langit dunia ke Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril itu kan bertahap. Al-Quran itu lewat malaikat Jibril. Kalau langsung Allah ke Nabi Muhammad namanya hadisul qudsi. Wahyu Allah yang langsung ke Nabi Muhammad namanya hadisul qudsi. Kalau wahyu Allah yang lewat malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu namanya Al-Quran. Terus dari langit dunia lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu bertahap. Alasannya nopo? Hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap dijelaskan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya. Setidaknya ada 3 hikmah di balik turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, lebih menancap di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam dan menghilangkan keraguan akan kebenaran Al-Quran. Karena berangsur-angsurnya sesuatu yang sesuai dengan kenyataan membuat hati semakin yakin akan kebenaran hal itu. Ini sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah, waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alal qur'ana jumlatan wahidah kadzalika nusabbita bi fu'adaka wa rattarnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakan secara tartil, teratur dan benar. Lek wong kafir niku bangga brengkel. Nyapa to kok ora diturunkan jumlatan wahidah, ora kaya kitab liya-liyane. Kitab Taurat niku kan jumlatan wahidah, kitab Taurat, Injil dan niku jumlatan wahidah. Tapi kalau Quran itu bertahap. Alasannya nggih niki, supaya kami perkuat hati Muhammad dengannya dan kami membacakan secara tartil. Tujuannya nggih lebih menancap di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam dan menghilangkan keraguan akan kebenaran Al-Quran. Yasin nggih ngoten. Asbabun nuzul Yasin kan krana ora percaya dengan adanya Al-Quran. Al-Quran kuwi gayane Muhammad padahal kan nggih mboten. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini kan pengukuhan Allah terhadap kenabian kerasulan Nabi Muhammad dan wahyu yang diturunkan Allah terhadap Nabi Muhammad. Wis toh, pokoke innaka laminal mursalin, Muhammad sesungguhnya engkau adalah dari sebagian utusan. Itu pengukuhan Allah terhadap Nabi Muhammad. Hikmah yang kedua diturunkan secara bertahap adalah mempermudah menghafal Al-Quran bagi orang-orang muslimin, memahaminya dan merenungi makna Al-Quran. Karena sebagaimana diketahui mayoritas orang Arab di masa itu adalah ummi, tidak bisa tulis dan baca. Sebagaimana dalam firman Allah, walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kekesatan yang nyata.
Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi Nabi niki umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan supaya apa? Supaya memang menunjukkan bahwasanya Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Lek bagi Nabi ini mukjizat, tapi bagi umat kudu iso maca lan nulis, ngoten. Makanya enten dawuh wa ma yantiqu anil Allah itu memberikan istilahnya napa ngilmu laduni terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi tindak lampahe jen Nabi, ucapane jen Nabi. Nah, niku iso menjadi dasar. Karena apa? Nabi niku manusia yang suci. Suci lahir dan suci batin, khairul amya wal mursalin. Ngoten lho. Nah, lek umate ya kudu iso maca, ya kudu iso nulis. Nah, lek pemain iso maca nulis bagi Nabi Rasul, paling lek nulis kayak iki, paling lek beguru ning kono, padahal niku langsung dari Allah. Yang nomor 3, hikmah dari Al-Quran adalah diturunkan secara bertahap sebagai tanda bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah sebagaimana dalam firman-Nya. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatu summa fussilat billadun hakimin khabir. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Dan jadi Quran itu diturunkan dari langit dunia ke Rasulullah lewat malaikat Jibril itu secara bertahap. Terus kapankah mulai turunnya Al-Quran? Benarkah Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan? Nek ning cara Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu menerangkan tentang diturunkannya Al-Quran pas malam Lailatul Qadar. Nah, tanggal 17 ini adalah merupakan pendapat dari ulama. Sebenarnya banyak versi dalam menentukan kapan Al-Quran mulai diturunkan. Salah satu di antara pendapat tersebut adalah tanggal 17 Ramadan. Hal ini sesuai yang ditegaskan dalam hadis-hadis di bawah ini. An Kharijah bin Zaid bin Sabit an abihi annahu kana yuhyi lailata salasin wa isrina min syahri Ramadan wa lailata sab'in wa isrina wala ka ihyahi lailata sab'a asyarata wa qila lahu kaifa takhussu lailata sab'a asyarata wa qala inna fiya nazal al-Qur'an wa fi sahihatiha furiqa bainal haqqi wal batil wa kana fiya yusbihu Upi halwaji roha atau Tabrani. Dari Khalid ibnu Zaid ibnu Sabit dari ayahnya, sesungguhnya ia selalu menghidupkan beribadah pada malam 23 dan 27 pada bulan Ramadan. Namun tidak seperti ketika beliau menghidupkan malam ke-17. Ia ditanya, mengapa engkau mengkhususkan malam ke-17? Zaid ini menjawab, Zaid bin Sabit, pada malam itu Al-Quran diturunkan dan pada paginya dipisahkan antara yang hak dan yang batil. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari menurut Zaid itu adalah pas malam tanggal 17. Kados ngeten iki kan malam tanggal 17. Ning yang pasti itu adalah pas malam Lailatul Qadar. Dikuatkan dari Qad al-Abdi qala sa'altu Zaid bin Arqam an Lailatul Qadar faqala ma asyukku wa ma amtari annaha lailatan sab'a asyrah lailatan nuzulil Quran lailatan nuzulil Quran wa yaumul taqal jama'an rawahu At-Tabrani. Dari Qad al-Abdi bercerita kepadaku, ia mengatakan, aku bertanya tentang Lailatul Qadar. Ia menjawab, aku tidak ragu dan tidak gamang bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar adalah tanggal 17 malam diturunkannya Al-Quran dan hari bertemunya dua pasukan. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, niki cuma pendapat niku tanggal 17.
Tentang malam Lailatul Qadar itu memang ada versi-versinya sendiri.